Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biar Ibu pimpin. Oke. Untuk yang muslim bisa mengikuti dan untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk KM, boleh diabsen dulu teman-temannya dan nanti absennya laporkan kepada Ibu ya. Nah, baik semuanya. Ada yang tahu nggak nih materi untuk pertemuan kali ini tuh kita akan membahas mengenai apa? Ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan dan boleh dicatat di buku masing-masing jika ada materi yang penting ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yakni setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami definisi perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, manfaat, keuntungan dan kerugian dari perdagangan internasional, serta cara dan alat pembayaran internasional. Baik, apa sih perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah, suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Nah, perdagangan internasional juga mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Nah, adapun faktor pendorong perdagangan internasional, yang pertama itu kebutuhan negara dan masyarakat, kemudian adanya perbedaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar, perbedaan iklim, dan perbedaan selera. Adapun faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu adanya keamanan suatu negara, kemudian kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah, rendahnya sumber daya alam, pembatasan impor dan penetapan tarif, peraturan politik anti-dumping, mata uang berbeda antar negara, kurs mata uang yang tidak stabil, dan organisasi regional. Kemudian ada manfaat perdagangan internasional. Nah, menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional itu yang pertama, ini menjalin persahabatan antar negara. Kemudian yang kedua, ini memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kemudian yang ketiga, ini memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, ini memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima adalah transfer teknologi modern. Kemudian di sini ada keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama itu penghematan biaya produksi, kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan di dalam negeri, yang ketiga itu kerjasama antar negara, yang keempat meningkatkan sumber penerimaan negara, dan yang kelima ini memperluas lapangan pekerjaan. Adapun kerugian dari perdagangan internasional, yang pertama itu ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Kemudian yang kedua, ini produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, kemudian ada cara pembayaran internasional. Yang pertama itu ada kompensasi pribadi, yang merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara di mana penduduk tersebut tinggal. Kemudian yang kedua ada pembayaran tunai. Ini biasanya dilakukan jika eksportir belum benar-benar yakin atas kondisi importir dengan baik. Kemudian yang ketiga ini adanya rekening terbuka, yakni cara
pembayaran di mana eksportir telah mengirimkan barang kepada importir tanpa disertai surat tagihan dan dokumen-dokumen. Kemudian yang keempat ada surat wesel dagang. Ini merupakan surat perintah pembayaran yang dibuat oleh eksportir atas importir yang berisi sejumlah harga barang yang harus dibayar beserta ongkos kirimnya pada saat tertentu kepada pihak tertentu yang ditunjuk. Kemudian yang kelima ada letter of credit. Ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir, di mana bank telah menyetujuinya dan membayar wesel yang ditarik eksportir atas importir. Kemudian selanjutnya ada alat pembayaran internasional, yakni ada devisa yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yakni sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Valuta asing atau devisa ini dapat diperoleh dengan dua sumber. Yang pertama itu ada devisa umum, yakni devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum ini diantaranya seperti ekspor barang, penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah dan bantuan dari luar negeri, serta kiriman uang dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada devisa kredit. Ini merupakan devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Nah, tingkat kurs devisa kredit ini ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa kredit diantaranya pinjaman dari luar negeri, penerimaan bunga dan dividen dari luar negeri, penerimaan emas dari luar negeri, dan penanaman modal asing. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham mengenai materi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Coba kalian buka buku paket halaman 63 dan kerjakan latihan soalnya ya. Nah, dikumpulkan hari ini di meja Ibu oleh KM dan sekalian juga simpan absen untuk hari ini. Baik semuanya, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan lupa kerjakan tugasnya dan sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.